Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk edisi 18-24 September 2023 ya guys. Ya, aku pastikan dulu Pak. 18-24 September, oke. Khusus untuk para kepoers ya, atau yang suka penasaran dengan energi orang lain. Oke, kita akan lihat berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, dimulai dari Taurus di Earth Sign dan kemudian akan berakhir di Pisces di Water Sign ya. Ketika aku bilang Taurus guys, artinya orang yang sedang kalian kepo itu zodiaknya Taurus. Sementara zodiak kalian mah bisa apa saja ya. Ketika aku bilang misalnya Gemini, artinya yang kalian intipin seorang Gemini dan zodiak kalian bisa apa saja ya. Ini untuk melihat energi orang lain. Kalau seandainya kamu mau melihat energimu sendiri, silahkan lihat readingan urgent message ya guys. Itu akan selalu tayang di hari Minggu, dan sedangkan untuk kepo ini tayangnya di hari Senin, oke? Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus for all zodiac sign ini ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi mengenai orang yang sedang kamu kepoin ini, dan jangan terlalu dipermasalahkan ya guys, itu hal yang biasa. Oke. Selain itu, ini bisa tentang apa saja dalam kehidupan mereka, bisa tentang karirnya, bisa tentang keuangannya, bisa tentang romansnya, persahabatannya, atau urusan dengan keluarga, whatever ya. Kamu akan langsung tahu saja karena kamu adalah kepoer sejati. Kamu itu ahli dalam hal mengkepoin urusan orang, jadi kamu akan tahu pesan ini related dalam situasi apa di kehidupan mereka, oke? Akan lebih bagus kalau kamu mulai dari moonnya ya guys. Setelah dari moon lanjut ke rising atau ascendant, kemudian setelah itu baru ke sun. Jadi untuk melihat atau mengkepoin seseorang, kalian mungkin perlu melihat 3 zodiak untuk mendapatkan gambaran lengkap kira-kira akan seperti apa kehidupan mereka di 1 minggu ke depan, oke? Oke, karena ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja, karena kepo berlama-lama itu nggak bagus. Itu hanya akan bikin kamu overthinking mengenai kehidupan orang, dan itu nggak bagus ya guys. Itu buang-buang waktu, useless sebenarnya. Oke, useless sebenarnya. Parah banget uselessnya. Dan aku juga siapkan timestamp untuk kalian yang suka lompat-lompat guys, karena aku sangat menghargai waktu kalian. Aku tahu waktu kalian itu sangat berharga guys, sehingga kalian kepo pun kepo pun nggak mau berlama-lama. Ya silakan dicek timelinenya, bisa langsung lompat. Misalnya mau lihat ke Libra langsung, aku bikin ada Libra di menit keberapa di situ, diklik aja di situ, nanti akan langsung loncat ke Libra ya untuk menghemat waktu. Oke, kita akan segera mulai saja. Aku pakai 2 deck seperti biasa untuk readingan kepo. Masing-masing deck akan kita ganti ketika berpindah elemen. Oke, ini duluan yang kita pakai guys untuk elemen tanah. Elemen tanah dimulai dari Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus, halo. Ya, terima kasih Taurus. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin, amin, amin. Taurus, ya. Taurus itu nggak susah dipanggil guys, tapi kalau diajak berubah paling susah. Oke, itu marah dia. Oke, Taurus ada The Fool. The Fool guys, artinya universe yang menyarankan. Aku bilang menyarankan, tak kenapa, karena Taurusnya nggak mau. Kalian ingat kata atau kalimat yang aku sampaikan di awal? Taurus ini dipanggil gampang, tapi kalau disuruh berubah nggak mau. Susah banget, bukan nggak mau deh ya, tapi sulit banget. Dia tuh kan mempertimbangkan banyak hal. Even dia tahu yang dia lakukan itu salah, tapi agak sulit bagi dia untuk berubah. Dan The Fool ini datang dalam bentuk tawaran. Kenapa aku bilang tawaran dari universe? Karena belum tentu Taurusnya akan terima. Oke. Dan setiap kali kita melanggar atau menghalangi
the major, karena guys tentunya akan ada hukuman ya, karena ini berkaitan dengan jalan cerita hidup kita yang sudah ditetapkan even kita sebelum lahir. Oke, jadi ketika dibilang di dalam 1 minggu ke depan Taurus akan mendapatkan kesempatan baru, the full ya, cerita yang baru-baru, atau dapat peluang baru, menjalani sesuatu yang baru, itu bagian dari perjalanan hidup seorang Taurus yang sedang kita kepoin saat ini. Dan kalau Taurusnya bilang nggak mau yang baru-baru gitu ya, atau nggak mau let's say rekonsiliasi berbaikan dengan seseorang, males begitu ya, Taurusnya harus siap menerima resiko yang akan terjadi ya. Namanya dia keluar dari jalurnya atau dari jalan cerita kehidupannya, dan tentunya pada akhirnya dia akan kembali. Dia harus kembali, tapi setelah ditepok-tepok dulu sama universe atau kena the tower dulu biasanya guys. Sebelum the tower ada the judgment, setelah the judgment ada the tower ya. Yang baru ini aku rasa meragukan bagi Taurus yang sedang kalian kepoin ini guys. Taurus itu perlu banget ada buktinya atau fakta-faktanya atau ada jaminannya sebelum dia memulai yang baru. Jadi kalau misalnya di angan-angan atau kayak gambling, ini Taurus paling anti ya. Termasuk misalnya kalau dalam pekerjaan, dia tuh akan memperhatikan baik-baik dulu tawaran pekerjaan baru ini seperti apa, gajinya bagaimana, dan kemudian di sana situasi kerja bagaimana, jauh nggak dari rumah, kantornya menyenangkan nggak, ada kantinnya nggak, ada smoking area-nya nggak, itu semua diteliti baik-baik ya, karena dia tuh benar-benar orang-orang planning ya, you know lah, Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, orang-orang yang penuh dengan rencana dan paling gak suka kalau melakukan sesuatu tanpa rencana. Oke. The Fool ini akan menjadi tantangan aku lihat di seminggu ke depan bagi si Taurus, karena dia kayak kesannya menolak ya. Jadi kalau kamu resonate dengan ini dalam hal romance misalnya, orang yang sedang kamu fokuskan ini, Taurusnya ini diminta untuk berbaikan dengan kamu, tapi Taurusnya nggak mau minta maaf, nggak mau ngechat duluan gitu. Atau kalau kamu yang mau berbaikan dengan dia, misalnya berbicara tentang rekonsiliasi, dia nggak akan langsung cepat merespon kamu ya. Misalnya kamu bilang, halo apa kabar Taurus, sorry ya for everything misalnya begitu, Taurusnya mungkin akan cuekin dulu beberapa saat, dan ada rejection deh, ada penolakan untuk something new ya. Tapi yang jelas ada perbaikan, rekonsiliasi, hal baru yang ditawarkan oleh universe. Dan tentunya ini bagus sebenarnya karena kartu The Fool ini kartu Major Arcana, tapi Taurusnya kayak menolak ya, rejection, dan kemudian persistent, nggak mau menerima yang baru-baru ini atau nggak mau menerima rekonsiliasi ini. Oke. Nanti kita lihat aja guys, ujung-ujungnya dia akan menyesalinya. Taurus kan identik dengan penyesalan. Oke, itu dia untuk Taurus. Kita akan segera teruskan ke Virgo ya. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Informasi yang bisa kamu ketahui mengenai kehidupan Virgo di 7 hari ke depan. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Ini dia ya guys yang bisa kalian ketahui mengenai Virgo ini. Halo. The Eight of Cups, Virgonya akhirnya mengaku kalah. Aku lihat ada pengakuan kekalahan. Dan Eight of Cups ini identik dengan meninggalkan yang berharga ya guys. Yang dia tinggalkan ini bukan yang gak dia sukai, tapi yang sangat dia sukai, yang sangat berharga menurut dia, yang harusnya dipertahankan tapi dia tidak mau pertahankan lagi. Itulah yang terlihat di 7 hari ke depan, karena Eight of Cups ini embracing the unknown. Ketika kamu tanya dia pergi kemana gitu, nggak tahu ya guys. The Eight of Cups ini pemahamannya dari teori tarotnya itu tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Dia akan jadi pengembara, pengelana, kurang lebih begitu, meninggalkan cups emas ini dan kemudian lari atau pergi tengah malam ya, karena ini bulan. Oke, dan kemudian menjauh dari situ. Jubah merahnya ini adalah keberanian atau kenekatan guys, seperti gambling. Dan kemudian water yang terlihat di sini, karena ini Eight of Cups energy, ini pakai perasaan. Jadi perginya itu dalam keadaan mungkin kacau balau perasaannya, atau lagi dalam sedih, atau menyesali sesuatu. Nangis juga bisa jadi karena kan kepalanya tertunduk ya, tapi tidak ada yang bisa menghalangi dia. Eight of Cups akan pergi ya, even dipanggil-panggil dia nggak akan kembali. Even dia diiming-imingi atau ditawar-tawari sesuatu, ayo balik sini, dia nggak akan kembali. Karena energi musafir, bukan mujabir, mubajir, musafir. Energi musafir ini sangat kuat untuk Virgo kolektif yang sedang kita kepoin saat ini guys. Mending gue mengelana mencari sesuatu, walaupun gue nggak tahu apa yang gue cari atau kemana gue harus mencarinya, at least gue tinggalkan ini, karena ini bukan untukku lagi.
kayak begitu ya. Ada yang dia tinggalkan, yang dia sukai tapi menurutnya itu nggak baik untuk dia lagi, makanya dia menjauh. Oke, memutuskan untuk menjauh. Aku lihat untuk Virgonya. Kita akan teruskan guys ke Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Kepi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Ekal Pandil Make 3, Ekal Pandar Angel Spirit, come this reading. Please bless this reading. For kolektif yang sedang kepo sama Kepi. Halo Capricorn. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian ketahui ya guys. Halo. Oke, ada The Knight of Pentacles. Strategi ini ya, planning, rencana yang sedang dibuat oleh Capricorn. Dan ini berkaitan dengan offering something. Ada dua kemungkinannya sih guys. Kalau bukan dia yang akan menawarkan sesuatu, maka dia yang akan menerima penawaran. Dan ini berkaitan dengan Pentacles, berarti hal duniawi. Ya, ini energinya Capricorn sebenarnya. Let's say ini dalam hal bisnis, dia mungkin akan mengajak seseorang untuk bekerja sama ya. Kalau dalam pekerjaan misalnya, dia akan mengajak seseorang untuk masuk dalam timnya. Kalau ini adalah misalnya bos-bos menengah begitu guys, kayak supervisor begitu, dia memilih orang untuk masuk ke dalam timnya atau menawarkan sesuatu. Atau kalau ini adalah pengusaha misalnya, dia akan mengajak partnership dengan orang lain atau hire new staff ya, bisa jadi minta butuh kayak apa namanya, karyawan baru ya, staff baru, officer baru yang akan membantu dia. Oke. Knight of Pentacles ini guys terlalu banyak pertimbangan ya, itulah dia ciri-cirinya Knight ini, terlalu banyak yang dipertimbangkan. Even kesannya tergesa-gesa atau ingin mewujudkan ambisinya tinggi ya. Knight itu ambisinya tinggi, tapi akan terlalu banyak yang dipertimbangkan. Itulah sisi nggak enaknya dari Knight of Pentacles ini. Ini dipertimbangkan, itu dipertimbangkan, itu dipertimbangkan begitu. Terutama untuk Capricorn yang akan menerima penawaran ya. Jadi kayak ada proses atau periode pending, menunggu, sehingga yang ditawarkan ke dia ini belum diterima. Ditunggu dulu deh, gua analisa dulu, gua pikir-pikirin dulu begitu. Atau kalau dia akan menawarkan sesuatu, even dia sangat bersemangat, tapi dia akan menunda dulu, memikir-mikirkan dulu sisi baik dan sisi buruknya di 7 hari ini ya. Knight of Pentacles ini kalian lihat kudanya guys, kakinya tegak, artinya tidak bergerak ya. Untuk deck-deck konvensional selain deck yang aku pakai ini, kakinya Knight itu, kaki kudanya Knight itu akan selalu naik sebelah. Itu simbol dari sedang berjalan ya. Tapi karena ini kakinya tegak, dua-dua ini dia diam, tidak bergerak. Kuda ini diam, tidak bergerak. Even sudah dipegang, ada di tangan tapi tidak diserahkan. Atau even sudah ada yang menyerahkan begini, masih belum diterima. Kayak begitu, ada pending atau penundaan mengenai offering of something ya, mengenai menerima sesuatu atau menawarkan sesuatu. Oke guys, itu dia untuk Earth sign. Kita akan segera teruskan ke Fire sign. Fire sign kita mulai dari Aries ya. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Ekal Pandil Make 3, Ekal Pandar Angel Holy Spirit, come this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Come on Aries, spill it baby. Ada kartu The Judgment. Oke. Judgment ini sebenarnya are you ready to be judged gitu ya. Kamu siap gak dihakimi dengan tindakanmu sekarang? Oke, dan ini lebih ke arah ancaman ya guys, atau peringatan keras. Kalau di corporate itu istilahnya bukan kindly reminder lah. Oke, tapi ini datangnya dari universe karena kartu major arcana ya guys. Jadi Aries-nya ini kayak bersikukuh pada sebuah prinsip atau pada sebuah keadaan atau pada sebuah tindakan atau pada sebuah ucapan. Dia tidak akan mengganti, tidak akan mengubahnya sepanjang 1 minggu ke depan. Dan kemudian universe bilang, dan itu Aries-nya memahami guys. Dengar si Aries-nya ini, karena semua major arcana itu datang dalam bentuk term and condition ditambah manual booknya, buku panduannya lengkap ya. Aries, monggo kamu mau melakukan itu, tapi kamu sudah siap menerima konsekuensinya. Nah begitu ya. Jadi 1 minggu ke depan ini Aries-nya ini akan berkali-kali diingatkan oleh universe tentang konsekuensi atas tindakan atau ucapan atau situasi yang dia ciptakan
ya, mengenai dirinya sendiri atau yang ada kaitannya dengan orang. Dan aku tidak melihat bahwa Aries ini akan mengubah. Ya, even aku tidak mengambil kartu berikutnya, aku rasa Aries ini akan menjelang ke Nada Tower, guys. Nah, karena biasanya Judgment ini jarang banget yang batal. Artinya jarang banget orang yang udah kena The Judgment dan kemudian langsung berubah. Enggak ya. Orang-orang yang sadar akan kesalahannya itu biasanya sebelum Judgment keluar. Judgment ini langsung ke menuju The Tower, begitu deh guys. Sering sekali ya, atau pada umumnya. Jadi yang aku bilang 1 minggu ke depan ini, Aries-nya ini udah tahu salah, masih tetap akan melanjutkan kesalahannya tersebut. Oke, berarti setelah lewat 1 minggu kemungkinan besar dia akan kena The Tower. Ya, yang pasti ada hal yang tidak baik yang dia lakukan atau dia keluar dari jalur di mana dia seharusnya berada sehingga kartu The Judgment datang. Ya, peringatan keras untuk Aries dan menjelang kena The Tower. Oke. Kita akan teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo, guys. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui katanya, guys. Mari kita lihat. Halo. The High Priestess, Leo-nya terkesan cuek ya, kayak nggak peduli pada apapun, lebih pendiam aku lihat di sini untuk di 3D-nya atau manifestasinya. Karena High Priestess ini akan pasif, not doing anything, not talking about anything. Tapi bukan berarti dia nggak peduli ya guys, karena High Priestess ini adalah feminim yang paling peduli dengan segala atau sekelilingnya gitulah ya. Ada intuisi di situ bermain, ada logika juga bermain. Sisi hitam dan sisi putih, dia bisa melihat yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, mana orang yang serius, mana orang yang tidak serius. Itulah energinya Leo aku lihat di 1 minggu ke depan. Kesannya tidak bisa terbaca ya, jadi kamu ini mungkin nggak bisa ngebaca si Leo ini. Dia tahu nggak niat jahatmu ya, dia pasti tahu. Oke, dia ini bisa baca nggak ya niat nggak baikku, dia bisa baca. Dia ini tahu nggak ya niat baikku atau niat tulusku. Sebenarnya dia tahu niat baik dan niat tulusmu. Makanya ada kartu Yin dan Yang di sini ya. Ini yang paling bijaksana sebenarnya. Hati-hati dengan High Priestess, guys, karena High Priestess ini sekalinya jahatnya luar biasa, sekalinya baiknya luar biasa, tergantung bagaimana cara kamu memperlakukan dia ya. Kalau kamu merasa bahwa niat baikmu kepada Leo ini disalahartikan dia, no, dia tahu niat baikmu. Kalau kamu merasa niat jahatmu ini tidak diketahui dia, no, dia tahu niat jahatmu di 1 minggu ke depan. Tapi dia tidak akan memberikan respon apapun. Tujuannya adalah ingin melihat tindakanmu berikutnya apa. Tapi jangan pikir kamu pernah bisa membohongi High Priestess. Useless, nggak berguna ya. Dia tetap akan bertindak berdasarkan apa kamu, apakah sisi putih atau sisi hitam. Itu responnya ke kamu nanti. Oke? Jadi jangan khawatir, kalau niatmu memang baik, dia tidak akan pernah menyalahartikan itu. Dan kalau niatmu memang jelek, jangan pikir kamu bisa lepas dari dia. Oke? Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius, guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Segi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ya. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui, guys. Segi bum bum. 1 minggu ke depan. Oh, sama dengan Taurus ya. Aku tadi bikin Taurus dapat the full dan Sagittarius pun dapat the full, guys. Ini the full kan? Iya, jangan sampai salah. The full ini kayak kesempatan baru, new beginning, begitu ya guys. Yang lama berakhir, yang baru dimulai. Atau ada rekonsiliasi juga. Energinya naif ya. Kalau misalnya pekerjaan ini new entry, guys. Masih fresh graduate gitu. Barangkali beberapa di antara kalian memang memasuki pekerjaan baru. Beberapa di antara Sagittarius mungkin akan memasuki bidang pekerjaan baru gitu ya. Dulunya dia itu orang sales atau orang marketing, ditawarkan untuk misalnya kayak organization development ya. Dia kan nggak terlalu ini dengan menganalisa orang mungkin begitu, tapi dia harus menjalaninya. Karena the full ini, guys, akan selalu ada perlindungan dari Tuhan ya. Kayak jalan hidup yang diubah, cerita kehidupan yang dikasih, cerita baru mengenai kehidupan yang dikasih, yang lama ditinggalkan, yang baru dimulai begitu. Dan selama dia menjalani yang baru atau mau menjalani yang baru ini, dia akan dibimbing terus-terusan ya. Kalian mungkin akan melihat
Sagittarius ini punya teman baru ya, atau melakukan hobi yang baru. Kayaknya dia nggak pernah naik gunung deh, kok tiba-tiba di 1 minggu ke depan ini kelihatan postingannya dia lagi naik gunung. Itulah the fool guys, oke. Jadi kayak gambling, naif, tapi dijaga, dilindungi. Ini si Sagittariusnya ini kayaknya ini deh, apa namanya, bukan tipe pebisnis deh, tapi belakangan ini aku lihat dia udah banyak menawar-nawarkan barang kayak jualan begitu guys. Apa dia udah mulai berbisnis ya? Kan biasanya dia kerja budak korporat, kok jadi bisnis? Kamu akan bertanya-tanya seperti itu atau penasaran seperti itu atas kekepoanmu mengenai kehidupan dia ya. Ada yang baru yang dia jalani dalam kehidupannya dan ini akan diberkati atau dijaga oleh Tuhan, aku lihat. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign. Dimulai dari Libra. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, yang mengintipin Libra. Oke, ini dia. Sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahuin guys di 7 hari ke depan. Oke. Libra. Tertutup guys, Libranya malu-malu guys. The Magician. Wow. This is Major Arcana tuh ya. Jadi universe yang kasih energi The Magician ini ke Libra. The Magician ini miracle guys, keajaiban, itulah dia kata kuncinya yang gampang dicerna ya. Karena apapun penghalang diruntuhkan, apapun yang penghambat tersebut dibuang guys. Apapun yang mencoba untuk menghancurkan Libra ini, yang menghancurkan itu disingkirkan. Ya, that's the magical things. Ada masalah besar yang akan terselesaikan di 1 minggu ke depan dalam kehidupan Libra ini dengan munculnya kartu The Magician yang aku rasa guys. Dia akan bilang ajaib, akan banyak sekali syukur alhamdulillah yang terucap dari mulut Libra ini di 1 minggu ke depan. Karena masalah ini mungkin kayak sudah jadi momok guys ya, sudah cukup lama mengikat atau kayak menghalangi si Libra ini, dan kemudian dengan energi The Magician ini bebas kayak begitu guys, atau masalah selesai kayak kamehame kayak begitu ya, munculnya kartu The Magician ini. Dia mungkin ngerasa bahwa it's over ya, artinya pada akhirnya masalah ini akan auto terminate begitu, terselesaikan sendirinya. Tapi enggak, dengan The Magician datang maka divine intervention ya, karena Tuhan sudah melihat Libranya udah nggak bisa menyelesaikan lagi, dan kemudian kayak diputihkan, masalah tersebut diselesaikan, dan solusi untuk permasalahan tersebut didekatkan atau didatangkan di luar kendali si Libra ini, jadi terselesaikan sendiri. Aku lihat di sini ya. Kalian pernah dengar istilah guys, sebenarnya masalah kebanyakan akan terselesaikan dengan sendirinya. Itu biasanya untuk orang-orang yang realistis atau yang idealis ya. Mereka itu akan bilang don't put too much effort for the problem. Eventually problem will solve itself. Itu banyak yang menanamkan seperti itu. Tapi kalau menurut Tarot tidak ada masalah yang akan terselesaikan dengan sendirinya kecuali divine intervention ya. Dan orang-orang yang memang tidak percaya dengan divinity atau tidak percaya dengan universe, tidak percaya dengan Tuhan, dia akan bilang bahwa masalah terselesaikan otomatis. Tapi sebenarnya masalah otomatis tersebut, yang terselesaikan otomatis tersebut, bisa selesai karena divine intervention atau magician ini, kartu miracle ini. Oke, kita akan segera teruskan untuk Geminul guys. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini, halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Kok lambat banget sih? Lambat banget gitu guys, kayak males-malesan. Emang Gemini, the Fool lagi. Kok banyak banget yang the Fool ya? Taurus the Fool, Gemini the Fool, Sagittarius the Fool. Banyak dikasih kesempatan baru guys, dan the Fool Major Arcana tentunya dari universe ya. 3 zodiak udah dikasih kesempatan yang baru atau perubahan besar dalam hidupnya, jalan cerita yang baru.
Oke, jangan pernah berpikir bahwa ada perubahan takdir begitu dengan datangnya The Fool. No, ini sudah direncanakan dari sebelumnya ya, bahkan sebelum si Gemini ini lahir. Kayak ada perbaikan yang terjadi di dalam hidupnya guys, antara hubungan dia dengan seseorang yang akan diperbaiki, atau hubungan dia dengan keluarga yang akan diperbaiki, atau bisnisnya yang awalnya sudah anjlok-anjlokan begitu, naik lagi. Dan tentunya ini perubahan ke arah yang lebih baik ya, kayak kesempatan diberikan untuk mendapatkan yang baik. Tapi guys, The Fool akan selalu datang dengan keraguan-raguan ya, karena dibutuhkan kenaifan atau energi naif untuk The Fool ini. Jadi harus kayak bocah, nggak boleh banyak yang dipertimbangkan, nggak boleh banyak overthinking. Itulah untuk bisa menikmati atau enjoy The Fool. Jadi kalau Gemini-nya ini kayak bocah atau banyak overthinking, mereka kan biasa begitu ya guys, duality atau bimbang sana bimbang sini begitu. Mereka tidak akan bisa melihat kesempatan The Fool ini. Oke. Tapi kalau siapa saja Gemini yang datang sebagai seorang yang naif atau as a child, like a child, kayak bocah begitu, pure, murni, dia akan bisa enjoy The Fool ini. Tapi dia harus pure, murni, tidak ada membawa maksud terselubung, tidak ada menutup-nutupi sesuatu, tapi pure, murni. Dia akan bisa enjoy The Fool ini ya. Kalau kalian tanya ke aku apakah dia akan enjoy ini, yes, aku lihat begitu guys, aku lihat begitu ya. Gemini-nya ini akan seperti bocah, aku lihat dalam menyambut The Fool ini ya, akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Ya, itu katanya, itu yang harus aku sampaikan. Oke. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius guys. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Telepon di online kita, telepon dari Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo. Oke, ini dia sedikit informasi mengenai Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Aquarius, halo. Bukan. The Nine of Cups. Aquarius kayaknya nggak mau repot dengan urusan orang gitu ya, nggak mau repot dengan perasaan orang, hanya fokus ke perasaannya sendiri. Itu yang aku tangkap dari The Nine of Cups ini. 1 minggu ke depan mereka mungkin akan banyak posting foto-foto makanan guys, karena lagi hobi makan. Nine of Cups itu identik dengan kenaikan berat badan ya, di 3D. Lebih enjoy dengan hidup gitu. Jadi habis makan tidur, atau nggak pengen olahraga dulu 1 minggu, off dulu, nggak ke gym, nggak yoga, nggak sepedaan, atau nggak jogging. Yang pasti enjoy aja deh untuk menenangkan hati gitu. Kalau kamu tanya ke aku apakah Aquariusnya lagi galau, enggak. The Nine of Cups itu tidak kartu galau guys. Nine of Cups itu happy, enjoy, kesendirian. Kenapa sih miring ini? Dari tadi udah miring berarti ya. Enjoy kesendirian ya, dan sangat tidak ingin ada gangguan dari luar. Jadi kalau misalnya kamu mau curhat sama Aquarius, dia mungkin akan menunjukkan kesan tidak tertarik dengan curhatmu guys, atau bisa jadi akan menolak kamu. Aduh sorry dong, aku lagi nggak ada waktu nih untuk dengerin kamu misalnya, atau aku lagi nggak bisa nih ketemu dengan kamu kalau ini sahabatmu misalnya ya. Atau kalau kamu mau coba-coba kulik-kulik emotion dia untuk mengganggu The Nine of Cups ini, dia akan menghindarimu guys ya. 1 minggu ke depan dia tidak mau ada yang mengganggunya emotionally, dan juga dia tidak ingin mengganggu orang. Makanya kesannya The Nine of Cups ini akan enjoy with themselves, lebih banyak menyendiri tapi bukan sedih ya. Beda dengan Hermit. Kalau Hermit itu kan memang dark night of the soul, ketika sendirian pun mereka sedih ya, tapi ini enggak, sendiri enjoy. Oke. Dan aku merasa banyak yang mau mengganggu dia guys emotionally. Kayak banyak yang mau mengganggu dan dia akan menghindari ya. Mudah-mudahan kamu bukan salah satu yang pengen mengganggu Aquarius. Karena yang dibutuhkan oleh Aquarius 1 minggu ke depan adalah ketenangan hati guys. Oke, itu dia untuk air sign. Kita akan segera teruskan ke elemen yang terakhir, ada water sign ya guys. Dimulai dari Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Atau panggil Mertikat atau Pandar Angels, Sekal Pandar Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Cancer, halo Cancer. Ada yang kepo sama kamu Cancer? Buang Ray kan? Nggak bercanda. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo.
The Knight of Wands. Oke, passion ya guys. Ketika kita bicara tentang Wands itu semangat ya, ambisi yang berapi-api, on fire. Dan karena ini Knight, kesannya pasti akan terburu-buru, tergesa-gesa, rushing in, rushing out ya. Karena aku ngelihat ini seperti vice versa guys, yang satu ke sini, yang satu ke sini bayangannya. Beberapa di antara Cancer seperti kembali dengan terburu-buru ke sebuah situasi, atau beberapa dari antara Cancer seperti keluar dengan terburu-buru dari sebuah situasi ya. Tapi yang jelas energinya adalah passionate, berambisi, bersemangat, terburu-buru. Oke. Sering sekali guys, terutama untuk seorang Cancerian begitu ya, yang terburu-buru itu membuat mereka menyesal. Sering ya. Jadi energi Night itu sering sekali membuat orang yang mengembadit atau yang membawa energi itu sering menyesali, karena rushing itu akan selalu membuat orang terburu-buru, membuat orang menyesal ya. Sikap terburu-buru atau tergopoh-gopoh, tergesa-gesa itu akan pasti nggak akan semaksimal dengan yang full plan ya, atau yang dilakukan dengan penuh pertimbangan biar bagaimanapun ya. Jadi karena kesannya memang mudah sekali si Cancer ini, terlepas dari dia out atau in dengan terburu-buru, kemungkinan besar dia akan menyesali tindakannya ini. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang kedua guys, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang akan kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. Please bless this reading. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Scorpio, oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui ya guys di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Halo Scorpio. Halo. Apa katanya? Oh, the Ace of Pentacles. Ada rezeki ya guys untuk Scorpio. S itu semuanya reward atau hadiah ya, jadi nggak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma seperti kata Ahmad Dhani. Mungkin Scorpio-nya akan menganggap ini rezeki nomplok gitu ya. Mungkin Scorpio-nya akan merasa, aduh nggak nyangka gue bakalan begini, astaga betapa beruntungnya gue gitu. Tapi sebenarnya nggak ya. Kalau dari tarot ini semua adalah jatuh temponya sebuah effort ya. S itu semua jatuh temponya sebuah effort yang datang dalam bentuk reward atau hadiah, dan ini hal duniawi tentunya ya. Nggak harus tentang uang ya guys, tapi bisa jadi mungkin kerja kerasnya diapresiasi, dia dapat penghargaan di kantor mungkin sebagai karyawan teladan guys, karena datang jam 5 pagi, pulang jam 2 pagi. Bercanda. Bisa jadi dia itu menyelesaikan sebuah proyek tertentu di kantor dan kemudian diapresiasi, dapat penghargaan, dapat piagam atau sertifikat apalah itu ya, The Ace of Pentacles, dan yang pasti itu berharga bagi dia. Nah, jadi dia bekerja keras dan kemudian dapat reward. Itu dia intinya Ace of Pentacles, dan rewardnya ini dalam hal duniawi. Bisa jadi juga bekerja keras dan kemudian dapat bonus, bekerja keras dapat insentif, atau dia menang undian, karena The Ace of Pentacles pun big sum of money, artinya menang undian. Dia nggak akan mungkin dapat undian kalau dia nggak ikut undian guys, ya nggak sih? Karena dia menukarkan poin, dia kan dapat undian. Makanya selalu ceritanya Ace itu adalah hadiah. Kalau dia tidak tukar poin, dia tidak akan diikutkan dalam undian, dan kalau dia tidak diikutkan dalam undian, dia tidak akan mendapatkan big sum of money atau tidak akan menang undian ya. Jadi semuanya tentang effort ya. Scorpio ini memanen, aku lihat di 1 minggu ke depan, tentang kerja kerasnya yang sudah jatuh tempo dan bisa mendapatkan hasil ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk Pisces guys, sebagai water sign terakhir yang akan kita reading dalam readingan kepo kali ini. Silahkan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Upon the Holy Spirit come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo kamu Pisces.
Oke, The Knight of Cups. Pisces menyesali sesuatu. Aku lihat di sini guys, karena Knight of Cups ini apologizing, permintaan maaf ya. Jadi kalau kalian sedang menunggu Pisces ini meminta maaf pada kalian di 1 minggu ke depan, beliau akan segera meminta maaf. Pisces ini akan segera meminta maaf atau offering something related to emotion and pure, murni. Jadi tulus ya guys, apa adanya, tulus dan apa adanya. Itu lagu siapa? Datang dari sebaras elemen. Oke. Jadi ada yang disadari oleh Pisces. Seharusnya dia tidak melakukan itu, seharusnya dia tidak mengucapkan itu, seharusnya dia tidak membiarkan itu terjadi. Nah, kayak begitu. Dan kemudian 1 minggu ke depan adalah momen-momen penyesalan. Dan penyesalan ini akan selalu berkaitan dengan apologizing atau permohonan maaf karena ada Knight of Cups ya. Kalau tadi hanya penyesalan saja itu dalam bentuk Five of Wands. Kalau hanya penyesalan saja maka Five of Wands yang datang. Tapi karena udah ada Knight of Cups, ini pasti datang sekaligus satu paket dengan permohonan maaf ya. Jadi banyak Pisces yang akan minta maaf atau mengakui kesalahannya di 1 minggu ke depan untuk memperbaiki keadaan, dan dasarnya adalah penyesalan. Tahu dirinya salah ya. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Walaupun sedikit saja yang aku sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Karena tetap prinsipnya kepo berlama-lama itu nggak bagus ya. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian. Kolektif All Zodiac Sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kepo 1 menit kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.